Anda datang ke sini untuk tujuan apa? Saya diminta oleh masyarakat setempat untuk menguak tabir misteri sosok seorang Ki Buyut Grenyang. Kan saya buka dulu tabirnya. Ya. Maaf, hanya untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Akan timbul permusuhan, akan timbul perpecahan apabila apa yang ada di sini diangkat dan dikeluarkan. Walaupun tadinya bersahabat, walaupun tadinya bersaudara, apabila apa yang ada di sini diangkat, maka silaulah matanya, tertutuplah hatinya, tertutuplah pikirannya untuk menguasai. Anu santere siji Ipan. Wonten lampu ning Oke sahabat, kita bersama masyarakat Grenyang ya. Rencana kita mau menguak misteri batu tumpuk. Konon katanya di batu tumpuk itu banyak misteri peninggalan dari Ki Buyut Grenyang. Seperti itu keterangannya. Ayo ikutin. Tegal tumpuk. Tegal tumpuk. Oleh dari batu tumpuk. Tegal. Oh, Tegal tumpuk sahabat, keterangan dari Mang Agus. Jadi posisi kita berada di desa Kampung Grenyang, desa Argawana, Pulau Ampel. Jadi ini kita di bakar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Sahabat subscriber dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi limpahan rezeki barokah selamat dunia akhirat. Kali ini saya berada di seputaran Kampung Grenyang, Desa Argawana, Pulau Ampel. Dan pada kesempatan malam hari ini saya mau mencoba menguak misteri Tegal Tumpuk. Konon katanya dari sejarah Ki Buyut Grenyang. Cerita
selengkapnya konon katanya apa cerita-cerita di masyarakat, kita langsung aja kita wawancara atau meminta keterangan dari salah satu warganya, yaitu mungkin dari Kang Agus ya. Ya, Kang Agus. Ya, langsung aja Kang Agus. Boleh diceritakan tentang ngadep merana. Ya, boleh diceritakan tentang ya mungkin ada sekelumit cerita dari orang tua kita terdahulu, bagaimana ceritanya, konon seperti apa. Jadi bagaimana ininya, silakan Kang Agus dijabarkan pada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para subscriber daripada Cobra Al-Bantani dimanapun berada. Malam hari ini kita mencoba dengan Kang Ustadz bersama rombongan menguak tabir daripada konon riwayat daripada orang tua bahwa kampung Grenyang ini adalah sebuah nama daripada nama orang gitu kan, Ki Grenyang, yang konon katanya memang menurut riwayat bahwa di Ki Grenyang itu pernah mempunyai satu mungkin tempat ya di Tegal Tumpuk ini, karena riwayatnya juga dulu yang menggarap Tegal Tumpuk ini konon katanya juga dikasih kalau pemainnya orang sini kan tani ya, tani gitu kan, macul istilahnya ngoret lah, nandur kacang yang mancul. Itu kadang dikasih aja berupa cincin emas ataupun istilahnya kalung seperti itu. Makanya kami ini masyarakat Grenyang melalui Kang Ustadz Cobra Al-Bantani, mudah-mudahan tabir yang selama ini kita seperti apa sih kebenarannya, mohon dikuak. Mudah-mudahan wasilah dari Kang Ustadz kita juga masyarakat Grenyang tahu siapa sebenarnya Ki Grenyang. Seperti itu Pak Ustadz. Insya Allah ya, di samping saya ini ada Pak RT, Pak RT Tajudin. RT berapa kali nggak tahu saya juga. 12 RT 12. Dan di belakang juga masih banyak rekan-rekan kita, saudara kita. Ya Pak RT tambahin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Tajudin, Ketua RT 012 006 Kampung Grenyang Pelabuhan. Nah, kami meminta kepada tim Cobra Al-Bantani, yaitu tujuannya ingin menguak nama Grenyang. Jadi dulunya nama Grenyang itu adalah nama seorang tokoh. Jadi supaya kami mengetahui kejelasannya bahwa apakah benar Grenyang itu adalah nama seorang tokoh. Mudah-mudahan malam ini bisa terkuak, mudah-mudahan kita semua juga bisa mengetahui ketokohan daripada Ki Grenyang itu. Nah, itulah tujuan kami, mudah-mudahan kita semua dapat kejelasan dari sebuah riwayat atau mitos. Ya itu saja Kang Ustadz, silakan dilanjut. Satu, ini ada pertanyaan Pak RT, itu kan saya dengar-dengar nama Grenyang ini dikenal di luar negeri juga ya. Di mancanegara konon katanya nama Grenyang ini sampai ini. Iya, karena gini Kang Ustadz ya, Grenyang ini adalah sebuah pelabuhan. Jadi pelabuhan ini dikunjungi oleh orang-orang atau saudagar-saudagar dulunya dari seluruh mancanegara, bahkan dari seluruh kepulauan Indonesia pun mereka berniaga berlabuh di pelabuhan Grenyang ini. Begitu para tokoh masyarakat adat dulu memberinya nama gelar Kampung Grenyang Pelabuhan dikarenakan dulu ada seorang tokoh yang maha luar biasa, bisa dibilang dulu mah katanya resi lah, seorang resi, sehingga diabadikan namanya menjadi sebuah nama kampung itu. Grenyang. Dan katanya ya saya dapat informasi juga beliau adalah seorang saudagar juga. Iya, saudagar juga, betul. Itu mengenai emas yang ditemukan lagi ngoret apa lagi nyangkul itu Pak? Nyangkul. Menurut cerita-cerita orang-orang tua dulu yang kebiasaan usahanya adalah petani, yaitu sedang mencangkul, sedang menanam, juga sedang membersihkan lahan, itu sering menemukan kata orang sini mah harta karun. Iya. Sering seperti itu. Iya. Ada lagi Pak RT sama Mang Agus tambahin nih. tambahin, ada tambahan dikit. Ya, tak rasa memang sudah cukup lah ya, memang dasar-dasar daripada cerita orang-orang tua dulu kita memang seperti itu. Konon katanya memang
disinilah di Tegal Tumpuk ini mungkin harta karun daripada Ki Grenyang itu terkumpul kan begitu, gitu, Pak Ustadz. Iya, iya. Jadi kejelasannya lebih diungkapkan lagi nanti dengan Pak Ustadz. Oke, yaudah. Sahabat, kita lanjut aja ya. Berhubung waktunya sudah larut, jadi mohon doanya supaya kita diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan tentunya. Amin. Mudah-mudahan ya nanti sebelum kita adakan penguakan ya, Kang Agus dan Pak RT ya, itu semua apapun hasilnya nanti, masalah kebenaran Allah. Kita hanya sebatas syariat aja ya. Anggap aja ini sebuah tontonan, bagus kita ambil, jelek kita buang. Seperti itu aja ya. Sebelum saya lakukan penguakan, saya jelaskan dulu. Jadi apa yang kita lakukan belum tentu kebenarannya. Seperti itu ya. Oke sahabat semuanya, mohon doanya. Yuk, Mang Jarwo, woi, Mang Jarwo ngelamun bae sahabat. Pengen wayuh, Buah. Waduh. Kita sini aja ya. Ini ya yang disebut batu tumpuknya, Tegal Tumpuknya. Assalamualaikum. Ya ini sahabat yang disebut Tegal Tumpuk dari ciri apa? Salah satu yang masih tersisa mungkin seperti itu. Oke, langsung aja kita di waduh pakai tanduran ini. Pakai tanduran sahabat. Coba Mang pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Allah. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya malam-malam mengganggu. Boleh saya tahu saya berbicara dengan siapa? Baik, perkenalkan. Nama saya Abdul Karim. Abdul Karim. Ya. Abdul Karim bisa ada di sini. Pengawal Ki Grenyang. Pengawal Ki Grenyang. Kalau Ki Grenyangnya di mana? Ada. Ada. Ya. Sebelum saya ini minta tolong ketemu beliau, boleh diceritakan seperti apa Ki Grenyang itu? Mohon maaf sebelumnya. Anda datang ke sini untuk tujuan apa? Saya diminta oleh masyarakat setempat untuk menguak tabir misteri sosok seorang Ki Buyut Grenyang. Dan kalau bisa saya minta tunjukkan kalau emang ada makomnya di sini atau petilasannya, saya minta ditunjukkan itunya. Biar anak cucunya di sini bisa mengetahui keberadaannya. Itu aja request dari masyarakat. Baik. Kalau makam memang tidak ada. Tidak ada. Ya. Karena beliau moksa. Oh, moksa. Ya. Terus? Tetapi sesungguhnya beliau tidak pernah kemana-mana. Ada di sini, sekitar wilayah ini, di kampung ini. Selain itu, apa yang Anda ingin tahu? Sosok seperti apa Ki Grenyang itu? Dulu, pada zaman itu, beliau adalah seorang abdi dalam Kesultanan Banten yang dikasih wewenang banyak. Selain beliau sendiri adalah seorang pedagang. Pedagang yang sangat luar biasa. Bijaksana, adil, dan juga jujur. Mohon izin. Untuk selebihnya, biar beliau sendiri yang akan menceritakan. Kalau beliau bersedia, dengan senang hati saya. Insya Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Akan saya buka dulu tabirnya. Iya. Maaf, hanya untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Silahkan Anda lihat sendiri. Sudah cukup. Bisa saya berbicara dengan beliau? Baik. Setelah saya keluar dari raga ini, beliau yang akan mengisinya. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon dimaafkan sudah mengganggu istirahatnya malam-malam datang kemari. Saya datang kemari diminta oleh masyarakat setempat untuk tujuan lebih mengetahui lagi sejarah sosok seperti apa. Maaf, dengan Ki Buyut Grenyang. Betul. Sosok Ki Buyut Grenyang itu seperti apa, sepak terjang seperti apa, dan sejarahnya seperti apa, dan petilasnya di mana gitu. Ada yang mau nambahkan? Cukup. Itu aja mungkin. Ya di sana juga sahabat ya, banyak dari ini juga masyarakat juga. Yang nama beliau itu kan Nama Ki Grenyang itu sebenarnya asli nama Ki Buyut apa cuman julukan? Perkenalkan. Nama saya Muhammad Abdullah Grenyang. Muhammad Abdullah Grenyang. Bisa cerita sedikit Ki Buyut Grenyang masalah tentang sejarah Ki Buyut sendiri gitu, perjalanan bisa bisa sampai di tempat ini dan namanya bisa dipakai untuk nama kampung. Pada zaman waktu itu, di zaman Kesultanan Maulana Yusuf, satu zaman dengan sahabat karib saya. Yai Jakfar. Betul. Sama Yai Jakfar itu satu ini. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada waktu itu, saya selain sebagai seorang pedagang, hanya pedagang biasa, tapi saya dipercayai oleh Sultan untuk mengurus segala sesuatu, terutama untuk perniagaan. Lalu, pada zaman itu, Anda pasti sudah tahu sejarahnya seperti apa. Company yang datang untuk menjajah negeri kita yang tercinta, yang sangat kaya raya ini. Kaya raya dengan tatanan budaya, kaya raya dengan hasil bumi, kaya raya dengan segala sesuatu yang sangat berharga, yang bisa menyilaukan mata siapapun yang memandangnya. Sebetulnya tempat saya sebelumnya bukanlah di sini. Oh, di mana?
Oh, di keraton. Ya, Terus bisa ada di sini? seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Company Oh, company. yang mengharuskan saya beserta para pengawal. Salah satunya Abdul Karim datang ke sini untuk membawa seluruh harta benda sebelum dirampas oleh company itu. Maka kami bawalah ke sini semua. Itu harta benda itu punya siapa? Sebagian punya saya sendiri dan sebagian milik keraton. Kemudian saya bawa ke sini. Ditanam di tempat ini. Lalu oleh sahabat saya Ki Jafar dengan sebilah kerisnya itu diambillah tanah yang dari atas gunung sana dipindahkan ke sini untuk ditutup. Oh, terjadilah nama Tegal Tumpuk. Betul. Mohon maaf Ki Grenyang, berarti Ki Grenyang sama Yai Jafar Siddiq ya. Terus ada hubungannya sama Syekh Tubagus Ismail sama Ki Buyut Banjaran. Ya, Berarti satu perjuangan itu. beliau berdua itu yang memerangi dukun-dukun santet yang selalu mengusik keraton. Sehingga dikejarlah sampai di bawah gunung. Di bagian sana itu. Bukan wilayah sini. Dan di sini pun mendapat rongrongan. Anda pasti tahu Insya Allah. yang di bawah sana. Pancaraga. Iya, Pancaraga ya. Bisa apalagi ada yang mau nambahin? Ya, mudah-mudahan sih dengan ketika udah terkuaknya ini, Pak Ustadz, kami selaku masyarakat yang menggunakan nama beliau di Grenyang, ya mudah-mudahan ada suatu karomah keberkahan kan gitu ya untuk masyarakat secara keseluruhan, masyarakat Grenyang, pencerahan kan gitu. Ya mudah-mudahan walaupun bukan wasilah anak cucu, tapi kami sangat bangga hati malam ini selaku masyarakat yang menggunakan nama beliau. Mohon maaf kan gitu. Silakan. Mudah-mudahan ya karomah baiknya juga terpancar kepada seluruh masyarakat kami Grenyang. Amin, amin, amin. Jadi mohon maaf Ki Buyut Grenyang, kalau petilasannya mana? Ini adalah pertanda. Persis di bawah batu ini. Apabila batu itu diangkat. Dan apabila tanah ini disingkap. Di situ ada sebuah batu pula. Tapi bukan batu itu yang saya duduki. Tetapi setelah tanah ini ditumpuk, saya di atasnya. Jadi ini petilasannya. Betul. Tapi mohon maaf. Jangan disakralkan. Iya, Insya Allah, Insya Allah. Jangan disakralkan ya. Jangan disakralkan. Insya Allah. Terus ada bisa diceritakan lagi untuk biar anak cucu lebih tidak ini gitu, biar tidak bertanya-tanya lagi, lebih jelasnya seperti apa? Dulu di sini sampai ke sana rawa-rawa, banyak air. Lalu ditimbunlah sebagian itu ke sini. Tersisa di bawah. Dan di ujung sana itu sebuah pelabuhan
tempat lalu lalang para pedagang. Ini adalah pelabuhan kedua selain pelabuhan Karangantu. Jadi yang keduanya di sini. Betul. Dan di sana juga terdapat satu kapal yang karam milik company. Jadi ada hubungannya waktu kita di ya. Seperti apa itu? Jadi ketika Pancaraga berhasil mengambil beberapa harta dan dibawalah ke sana oleh serdadu-serdadu company itu. Maka sebelum kapal itu meninggalkan pelabuhan, tertinggallah 4 serdadu yang kemudian ditusuk dengan keris itu dari jarak jauh. Dan tertinggallah 2 benda itu di dalam dengan kedalaman yang sangat lumayan untuk ukuran saat ini. Dan sekarang benda itu sudah dijaga oleh bangsa Ifrit yang beberapa waktu lalu sudah Ananda tundukkan. Terus satu lagi, Kibuyut Girenyang. Konon katanya di daerah sana itu ada sumur yang disebut sumur pondok ya. Nah, itu ada sangkut paut ke sini enggak itu ceritanya? Ada. Seperti apa itu? Sumur itu dulunya untuk bersuci, untuk mandi, untuk minum, untuk kebutuhan kehidupan kami sehari-hari di sini. Sumur pondok itu. Kenapa bisa disebut sumur pondok? Karena kami selain di sini mengamankan harta kami dan harta dari keraton, kami juga terus belajar untuk membaca kitab dan mengaji tentang diri, tentang kehidupan. Karena sebetulnya mengaji itu bukanlah hanya mengaji kitab yang sudah tersurat, tapi yang lebih penting, kajilah apa yang tersirat, yaitu apa yang ada di dalam diri kita dan apa yang ada di dalam alam ini. Oh, jadi di situ bukan sebuah pesantren ya? Bukan. Walaupun disebut sumur pondok ya. Ya. Aslinya dari mana? Saya lihat itu mukanya kayak dari Timur Tengah. Ya. Memang bukan asli dari tanah ini. Dulu kami kesini hanya berdagang seperti yang sudah dijelaskan. Karena tanah ini sangat subur dengan hasil bumi, rempah-rempah, buhur sebagai wewangian yang sangat berharga di sana. Karena sesungguhnya saya pribadi kesini bukan hanya sendiri, tapi orang tua kami sudah berkali-kali kesini.
Siapa orang tuanya Ki Buyut Gerenyang? Boleh saya tahu? Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan. Itu beliau bolak-balik pulang pergi ke sini Untuk berniaga. oh berniaga. Berdagang. Terus Ki Buyut Gerenyang dari Timur Tengah bisa kenal sama Sultan Maulana Yusuf? Karena orang tua kami dulunya sudah dekat. Dekat sama? Semua di Kesultanan Banten. Begitu. Kalau saya lihat sampai saat ini, di sekitar wilayah ini, yang dulu di sini adalah hutan belantara, pegunungan, perbukitan, sekarang sudah berubah menjadi tempat yang sangat ramai, tempat berniaga. Hanya satu pesan dari saya. Jika kalian berniaga, berniagalah yang baik. Kejujuran adalah kunci keberhasilan. Karena manusia yang dipercaya adalah ucapannya. Jangan pernah sekali-kali mencurangi timbangan. Apalagi membohongi. Yang kedua, mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla, Sang Pemilik alam. Karena dialah yang membagi rezeki. Jangan pernah takut miskin. Maka dari itu, ketika kita berniaga, apapun itu bentuknya, ada rezeki, sisihkanlah, bagilah. Itu adalah pupuk yang sangat subur. Oke, Ki Buyut Gerenyang, tadi saya ada ini dari sahabat-sahabat saya juga yang apa tadi bel-bel itu tadi ngomong di TK kon katanya ada keganjilan tuh bel bunyi sendiri ya. Itu seperti apa itu kerjaan makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab apa bagaimana, apa emang pengen bunyi sendiri aja? Di wilayah sini dulunya hutan belantara. Pasti sangat banyak yang menghuni dari golongan-golongan makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Kalau di bawah situ genderuwo sama anak istrinya itu dibuat mainan. Itu mengganggu tidak itu? Mengganggu sih tidak, hanya dibuat mainan. Ya seandainya kalau mengganggu ya terpaksa dibungkus. Karena memang dari dulu sudah di situ. Iya. Kalau tidak mengganggu sama anak-anak sih nggak jadi masalah. Hanya mainan gitu aja. Terus ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya. Pesan-pesannya makasih banyak. Oke, Ki Buyut Gerenyang, saya mohon maaf malam-malam sudah datang kemari dengan lancang. Saya dan saudara-saudara, sahabat-sahabat saya yang berasal dari Kampung Gerencang, Desa Argawana ini sudah mengganggu istirahatnya. Baik, mohon maaf. Ya. Satu lagi pesan. Ya. Malam ini tabir yang ada di sini sudah saya ungkapkan. Dan tentunya akan banyak mata yang melihat dan akan banyak telinga yang mendengar tentang apa
yang tersimpan di sini. Saya titip pesan, tolong biarkan semuanya kembali kepada sang pemilik. Karena itu juga bukan hak saya, juga bukan hak siapapun. Karena setelah ini saya khawatir dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memiliki. Iya, iya. Insya Allah, insya Allah. Oke, ada lagi? Saya minta tolong khusus untuk di tempat ini. Tolong tempatkan penjaga-penjaga di tempat ini supaya apa yang ada di sini tidak diganggu gugat oleh siapapun. Insya Allah. Insya Allah. Apalagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena akan menjadi mudarat. Akan timbul permusuhan, akan timbul perpecahan apabila apa yang ada di sini diangkat dan dikeluarkan. Walaupun tadinya bersahabat, walaupun tadinya bersaudara, apabila apa yang ada di sini diangkat, maka silaulah matanya, tertutuplah hatinya, tertutuplah pikirannya untuk menguasai. Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ki Buyut. Nah, kami masyarakat Kampung Grenyang Pelabuhan sedang melakukan pembangunan masjid. Mohon dibantu doa, mohon dibukakan segala rezeki supaya kelancaran pembangunan masjid ini bisa terlaksana dengan baik, terselesaikan dengan baik, dan jamaahnya pun melimpah. Itu saja, mohon selalu dikunjungi, selalu didoakan. Insya Allah. Sebenarnya saya pun sering ke sana, cuman tidak pernah melihat. Silahkan dilanjutkan. Lillahi ta'ala. Allah yang akan membalas semua. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Ki Buyut. Mohon maaf sekali lagi saya sudah mengganggu bersama rekan-rekan dan para sahabat saya yang wabil khususnya masyarakat dari Grenyang, Desa Argawana, Pulau Ampel. Saya mohon maaf sudah mengganggu. Sama-sama. Saya atas nama pribadi juga mohon maaf apabila selama ini tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang apa yang pernah terjadi di wilayah ini. Silakan. Mohon izin pamit untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, itulah batunya yang disebut Tegal Tumpuk ya. Apapun yang kita lakukan di sini pada malam hari ini menguak misteri tabir Ki Buyut Grenyang dari seputaran Kampung Ragas Grenyang, Desa Argawana, Pulau Ampel, Serang, Banten. Serang, Banten. Masalah kebenaran semua pada malam hari ini sahabat hanya Allah yang tahu, dan kita cuma hanya sebatas syariat dan pemediasian saja. Apapun yang kami lakukan pada malam hari ini, bagus ambil, jelek buang. Anggap aja ini sebagai tontonan. Dan ambil yang bagus sebagai tuntunan ya, Pak RT ya. Ya. Jadi kalau ada kesalahan, kita semua mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya inilah. Mana? Dari dekat kan? Jauh arah nih, Mas. Gas, gas.
Dia mungkin Jadi sensor. sensor masalah urusan soalnya nanti, waduh, bahaya. Soalnya masalah emas gitu. Kayak di sini makanya kurang nomor ikat wonten maler nih kikiwit asem. Asem gini. Patokan nih.